Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Taisirul Ulumil Hadits lil Mubtadi'in karya Syekh Amr Abdul Mun'im Salim, di mana kita sampai pada perkataan beliau anwa'ut tadlis, ya, jenis-jenis tadlis. Al-awwal tadlisul isnad. Jenis yang pertama adalah tadlisul isnad, wa huwa alladhi sabaqa ta'rifuhu wat tamtsilu lahu. Ya, tadlis isnad itu adalah yang telah dibahas sebelumnya, ya, definisinya telah disebutkan sebelumnya dan contohnya juga telah disebutkan sebelumnya. Itu yang kita definisikan di definisi tadlis di sini, ya, yaitu ayyarwi rawi an syaikhihi alladzi laqiyahu wa sami'a minhu ma lam yasma'u minhu. Baik. Jadi ketika seorang perawi itu meriwayatkan dari syekhnya yang sebenarnya dia bertemu dengan syekhnya, yang sebenarnya dia mendengar dari syekhnya tersebut, tetapi dia meriwayatkan sesuatu yang dia sebenarnya tidak dengar dari syekhnya. Ya, jadi sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, untuk hadis ini dia dengar langsung dari syekhnya. Tapi hadis tertentu, ya, itu adalah di antara riwayat syekhnya juga, tapi si tolib ini tidak mendengarnya, si perawi ini tidak mendengarnya langsung dari syekhnya, bisa jadi mendengarnya dari kawan satu majelisnya, gitu ya. Maka dalam ilmu hadis itu tidak boleh untuk kemudian si tolib ini mengklaim bahwa dia juga meriwayatkan hadis tersebut dari syekhnya, karena dia belum pernah mendengarnya, karena dia tidak mendengarnya, ya. Bisa jadi pas lagi dia tidak masuk di suatu majelis yang dia sedang tidak masuk, atau alasan-alasan yang lain. Taib bisiwatin tahtamilus sama ka'an au qal, dengan lafaz yang itu mengandung kemungkinan bahwa dia mendengarnya secara langsung, seperti an, seperti qal. Taib itu adalah tadlisul isnad. Ini jenis pertama. Jenis kedua, tadlisus syuyukh. Tadlisus syuyukh, yaitu wa huwa ayyasifa syaikhahu alladhi rawal haditha bima lam yashtahir bihi min ismin aw laqabin aw kunyatin aw nisbatin imma ihaman bitakthir syuyukhihi wa imma ta'miyatan li hali syaikhihi li dha'fihi aw li jahalatihi. Tadlisus syuyukh maksudnya adalah ketika seseorang perawi mensifati syekhnya alladzi rawal hadis, yang meriwayatkan hadis, bima lam yashtahir bihi min ismin. Dia mensifati syekhnya dengan nama yang tidak dikenal, nama yang tidak terkenal, ya, dari syekhnya tersebut. Jadi syekhnya seharusnya dikenal dengan nama tertentu, nama aslinya atau nama kunyah atau nama laqab begitu ya, nama nisbat atau sebuah laqab tertentu. Tapi kemudian, ya, disebut dengan sebutan yang lain, dengan laqab yang lain, dengan panggilan yang lain. Ya, jadi disebut dengan nama yang lain, min ismin, au laqabin, dengan laqab yang lain, au kunyatin, atau dengan kunyah yang lain selain yang dikenal begitu ya. Au nisbatin, atau nama nisbah yang lain, imma ihaman bi takfiri syuyukhihi wa imma ta'miyatan li hali syaikhihi li dha'fihi aw li jahalatihi. Ya, dan perawi tersebut melakukan hal ini dalam rangka untuk mengesankan bahwa syekhnya banyak, gurunya banyak, atau mengesankan atau untuk mengkamuflasikan kondisi syekhnya. Karena kondisi syekhnya tersebut termasuk perawi hadis yang lemah, atau termasuk, ya, orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak dikenal sebagai perawi hadis. Maka ini makna dari tadlisus syuyukh, yakni intinya menyebut syekhnya dengan nama yang lain yang tidak dikenal dari syekhnya tersebut. Wa mithaluhu, contohnya adalah marwahu Abu Dawud fi Sunan min tariqi Ibnu Jurayj akhbarani ba'du bani Abi Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ikrimah maula Ibnu Abbas an Ibnu Abbas qala talaqu Abdu Yazid Abu Rukanah wa ikhwatihi.
Baik. Contohnya dari Tadlisus Syuyukh adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud di kitab beliau As-Sunan, Sunan Abi Daud dari jalur Ibnu Jurayj. Ya, dari jalur Ibnu Jurayj, akhbarani ba'du bani Abi Rafi. Ya, Ibnu Jurayj berkata telah mengabarkan kepadaku sebagian bani Abi Rafi. Nah, siapa? Nah, ini tidak dikenal. Maulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disebut secara jelas gitu ya. An Ikrimah, Maula Ibni Abbas, dari Ikrimah maulanya Ibni Abbas, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala talaqa Abdu Yazid Abu Rukanah wa ikhwatihi. Taib. Jadi di sini ada perawi namanya Abdu Yazid bin Rukanah bin Abdi Yazid. Taib. Abdu Yazid bin Rukanah bin Abdi Yazid. Jadi Abdu Yazidnya ada dua. Makanya ketika disebut di sini talaqa Abdu Yazid, siapa yang dimaksud? Abdu Yazid yang merupakan bapaknya Rukana, bukan Abdu Yazid yang merupakan anaknya Rukana. Baik, perhatikan. Abdu Yazid bin Rukana bin Abdi Yazid. Jadi Abdu Yazidnya ada dua. Mana yang dimaksud? Abdu Yazid bapaknya Rukana atau Abdu Yazid anaknya Rukana? Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah Abdu Yazid bapaknya Rukana. Ini sahabat. Rukana juga sahabat. Rukana bin Abdi Yazid. Kalau tidak salah Rukana bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Ya, bin Abdi Manaf. Rukana bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Ya, kalau Anda tidak salah ingat. Maka Rukanah ini ya punya bapak Abdu Yazid. Selain punya anak Abdu Yazid juga ya. Tentunya orang yang berbeda. Taib. Rukanah punya bapak namanya Abdu Yazid. Abdu Yazid punya bapak namanya Hashim. Tapi Hashim di sini bukan Hashim yang bukan Hashim yang merupakan mbahnya Nabi Muhammad SAW, moyangnya Nabi Muhammad SAW. Hashim di sini anaknya Al-Muttalib. Sedangkan Al-Muttalib itu ya anaknya Abdul Manaf. Taib, anaknya Abdul Manaf. Jadi ini melalui jalur, jadi Abdul Manaf punya anak Al-Muttalib, punya anak Hashim, selain punya anak yang lain begitu ya. Yang dari Hashim menuju ke Nabi Muhammad SAW, yang dari Al-Muttalib menuju ke Rukanah. Selain yang dari Muttalib ini menuju juga ke Al-Imam Syafi'i. Jadi Abdul Manaf ke Al-Muttalib, Al-Muttalib kemudian ke Hashim, Hashim kemudian ke, kalau nggak salah, ke Ubaid ya. Bukan ke Abdul Yazid. Jalurnya Al-Imam Syafi'i itu ya. Ya, jadi sepertinya demikian. Ala kulli hal, intinya ini termasuk Banul Muttalib ya, termasuk Banul Muttalib. Rukanah bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Berarti termasuk Banul Muttalib. Ini ahlu bait, ini ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, ana ragu nasabnya Imam Syafi'i, Abdu Manaf, kemudian Al-Muttalib, kemudian Hashim kalau tidak salah, kemudian baru Ubaid ya. Dari jalur Ubaid beliau, bukan dari jalur Abdu Yazid. Ya, tapi yang dari jalur Abdu Yazid menuju ke Rukana. Iya, na'am, Ubaid ayo, afwan. Ubaid itu saudaranya Rukana kalau nggak salah. Jadi Abdu Yazid dulu juga berarti ya. Ubaid itu kalau tidak salah, ya kita bisa yakni mengecek tentang sanad Al-Imam Syafi'i ini, bisa kita percayakan kepada Syekh Google kalau cuma masalah seperti ini. Taib, tidak masalah. Jadi kita lihat Muhammad bin Idris
Ibnul Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ya, na'am. Yazid apa? Ubaid ya. Ubaid itu saudaranya Rukana. Ya, Ubaid saudaranya Rukana. Taib, jadi Abdul Manaf punya anak Hashim itu yang menuju ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian punya anak yang lain namanya Al-Muttalib. Al-Muttalib ini punya anak Abdu Yazid, Hashim dulu. Al-Muttalib punya anak Hashim. Hashim kemudian punya anak Abdu Yazid. Abdu Yazid kemudian punya anak Rukanah, dan yang lainnya saudaranya Rukanah ya, wa ikhwati di sini. Saudaranya Rukanah adalah Ubaid. Ubaid ini yang kemudian nanti menuju ke Al-Imam Syafi'i. Tapi di sini kita lihat jadi kita bisa bilang Rukanah itu adalah pamannya Asy-Syafi'i. Dan Rukanah adalah seorang sahabat. Abdu Yazid ya, ini harus kita cek apakah Abdu Yazid adalah sahabat juga. Tapi harusnya Abdu Yazid adalah sahabat juga karena di hadis ini. Taib. Jadi Rukanah sahabat, Abdu Yazid juga sahabat. Umma Rukanah. Jadi talaku Abdu Yazid Umma Rukanah. Abdu Yazid mentalak ibunya Rukanah. Wa nakha imra'atan min Muzainah, dan Abdu Yazid menikahi seorang wanita dari Muzainah. Wa dzakara haditsan fi talaqi thalath jumlatan wahidah. Dan tentunya di hadis ini kalau ada lanjutannya, ini di dalamnya ada talak 3 kali dalam yakni sekaligus ya, secara sekaligus. Talak 3 kali secara sekaligus. Wa Ibnu Juraij hadza huwa Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij wa huwa thiqah. Ibnu Juraij ini nama aslinya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Jadi tidak mesti kalau disebut Ibnu Juraij berarti bapaknya Juraij, tapi bisa jadi kakeknya justru yang Juraij. Ya, Juraij. Tapi ini kalau ini harus dicek ya. Ibnu Juraij. Juraij ini nama dari Romawi kalau tidak salah, tapi kita harus dicek. Kita harus cek. Ya, ini seperti George gitu ya, Juraij. Wa huwa thiqatun mausufun bitadlis. Ini adalah thiqah tapi dia disifati dengan tadlis. Perawinya thiqah tapi disifati dengan tadlis. Dengan kata lain berarti level tadlisnya sedikit ya atau kecil. Jadi ada mukthirut tadlis, ada mukillut tadlis. Ada orang yang banyak melakukan tadlis dan ada orang yang sedikit melakukan tadlis. Wa huwa wa in kana qad sarraha bis sama'i min syaikhihi illa annahu qad dallasa ismahu ta'miyatan li amrihi. Ya, maka walaupun Ibnu Juraij ini menyebutkan dengan tegas bahwa beliau mendengar dari syekhnya dengan menggunakan akhbaroni, ini menyebutkan dengan tegas akhbaroni, maka akan tapi beliau ini mentadlis namanya dalam rangka mengkamuflasekan perkaranya atau kondisi dari syekhnya tersebut. Faqala akhbarani ba'du Bani Abi Rafi. Beliau berkata telah mengabarkan kepadaku sebagian Bani Abi Rafi. Fakhtalafal ulama fi ta'yin hadzal rawi. Maka kemudian para ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang dimaksud dengan perawi ini. Siapakah sebagian Bani Abi Rafi di sini? Ya. Ala aqwalin laisa hadza mahalla dzikriha. Ya. Mereka berbeda pendapat, para ulama berbeda pendapat tentang siapakah perawi yang dimaksud, dan mereka berbeda pendapat terbagi menjadi beberapa pendapat di sini, tidak hanya 2, dan ini bukan tempat untuk menyebutkan semuanya. Was-sahih, ya, langsung beliau penulis yakni menyebutkan pendapat yang sahih menurut beliau. Pendapat yang sahih adalah anna syaikhahu fi hadzal hadithi huwa Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi. Ya, syekhnya adalah Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi. Wa huwa matruk. Ini adalah perawi yang matruk. Yang ini istilah untuk menyebutkan seorang perawi yang dhaif ya. Qala fihi al-Bukhari munkarul hadis. Al-Bukhari berkata tentang beliau Muhammad bin Ubaidillah munkarul hadis. Hadisnya mungkar. Wa qala Ibnu Ma'in laisa bisyai', ya, Ibnu Ma'in berkata ya
laisa bisyai. Yani bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Yani tidak bisa dijadikan pegangan dalam masalah hadis. Wa qala Abu Hatim, munkarul hadis jiddan zahibun. Abu Hatim berkata, ini munkarul hadis sekali, zahib. Istilah zahib atau zahibul hadis maknanya semakna dengan sakitul hadis, yakni zahib di sini tentunya dari kata zahaba. Zahaba itu tidak hanya bermakna pergi, tapi juga bermakna sirna atau hancur atau rusak. Ya, itu makna lain dari zahaba. Mungkin kita terbiasa dengan makna zahaba, yakni pergi, zahaba Aliyun ila masjidin, gitu ya. Tapi zahib atau zahaba makna lainnya adalah hancur atau rusak atau sirna. Maka zahibul hadis, hadisnya rusak. Seperti sakitul hadis, hadisnya gugur. Ya, jadi perawi ini yaitu Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi ini adalah perawi yang lemah. Tapi sekali lagi ana tekankan bahwa ketika para ulama menyebutkan seorang perawi disebut sebagai mungkarul hadis, zahibul hadis, sakitul hadis, ya laisa bisyai dan seterusnya, itu konteksnya adalah dalam masalah ilmu hadis. Tapi dalam masalah misalkan kesolehan, ketakwaan, ya bisa jadi orangnya soleh, bisa jadi orangnya bertakwa, tapi dalam masalah hadis lemah begitu ya. Bisa jadi bahkan dalam masalah bidang lain, nahwu, sorof, fikih misalkan, bagus, tapi dalam masalah periwayatan hadis lemah. Ya, jadi perhatikan ini ya, itu mengapa Ana tetap mengatakan beliau, begitu ya, dalam rangka memuliakan. Tentunya memang ada hadis ya, ada perawi hadis yang sudah dicap sebagai perawi hadis yang lemah atau bahkan lemah sekali, tapi kemudian ya memang orangnya fasik misalkan begitu ya. Nah, ada juga yang begitu. Apalagi yakni perawi yang memalsukan hadis. Perawi yang memalsukan hadis, kadzab begitu ya, pendusta. Tapi tentunya bahkan perawi yang memalsukan hadis ada yang dia ahli ibadah dan dia memalsukan hadis karena ada tujuan tertentu untuk mengajak masyarakat supaya lebih kencang mengerjakan suatu ibadah begitu. Jadi yakni bahkan perawi yang memalsukan hadis pun itu ada yang berasal dari orang-orang yang soleh, ahli ibadah, tapi terjatuh pada kesalahan memalsukan hadis dengan niatan yang sebenarnya baik, tapi itu adalah perbuatan yang merupakan dosa besar. Baik. Waqad sarraha bismi syaikhihi fi riwayat al-Hakim fi al-Mustadrak faqala an Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi' an Ikrimah an Ibnu Abbas bihi. Ya, Ibnu Juraij itu menegaskan nama, menyebutkan secara jelas nama syekhnya di riwayat Al-Hakim di Al-Mustadrak. Beliau berkata dari Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi' dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bihi. Beliau banyak menggunakan an begitu ya. Baik. As-salis, jenis ketiga dari tadlis adalah tadlisul bilad. Tadlis al-bilad. Tadlisul bilad wa huwa mimma yaltahiku bi tadlisi syuyukh. Tadlisul bilad yakni negeri atau daerah. Ini sebenarnya ya dikaitkan dengan jenis sebelumnya yaitu tadlisus syuyukh. Ya, tadlisus syuyukh. Sebenarnya masih satu paket, tetapi dalam rangka supaya jelas maka dibedakan menjadi satu jenis tersendiri. Usuratuhu, ya, taswir masalahnya, yakni gambaran masalahnya adalah ayyakul al-muhaddits haddatsana al-Bukhari wa yaqsudu man yubakhirun nas. Ya, ketika seorang muhaddits berkata telah mengabarkan, telah meriwayatkan kepada kami al-Bukhari, pakai haddatsana bahkan ya, telah meriwayatkan kepada kami al-Bukhari. Tapi yang dimaksud al-Bukhari bukan al-Imam al-Bukhari, akan tapi yang dimaksud adalah man yubakhirun nas, orang yang memberikan parfum kepada orang-orang.
ya dengan pakai tahu yakni parfum yang dibakar itu, kemudian asapnya kemudian yakni didekatkan kepada orang-orang dalam begitu ya misalkan. Baik. Nah, ini kemudian disebut Al-Bukhari. Ya. Seolah-olah dari Bukhara maksudnya. Seolah-olah dari Bukhara. Padahal ya bisa yakni bisa untuk mengesankan supaya itu supaya seolah Al-Imam Al-Bukhari, tapi bisa jadi seolah mengesankan supaya daerahnya berasal dari Bukhara begitu ya. Au yaqulul Baghdadi, atau ketika seorang perawi hadis dari Baghdad itu berkata, haddatsani bima wara'an nahar. Haddatsani bima wara'an nahar. Telah meriwayatkan kepadaku ya seorang di ma wara'an nahar. Ini suatu daerah. Ma wara'an nahar, suatu daerah ya di dekat situ, Irak, Khurasan begitu ya. Jadi nama daerah yang terkenal, ma wara'an nahar. Ya ini para ulama banyak menyebutkan nama daerahnya ya memang namanya ma wara'an nahar, di balik sungai, daerah di balik sungai. Wa yuridu bihi Nahru Dijlah. Akan tapi yang dimaksud oleh seorang dari Baghdad ini adalah Sungai Dijlah. Sungai Dijlah adalah Sungai Tigris. Jadi dia di Baghdad, nah Sungai Tigris di sebelahnya, kemudian dia berkata, ma wara'an nahr, apa yang ada di balik sungai. Ya, ini Sungai Tigris. Berarti yang dimaksud adalah daerah lain, bukan daerah yang selama ini dimaksudkan oleh para ulama dengan istilah ma wara'an nahr. Karena ma wara'an nahr ada daerahnya sendiri ya, bukan yang dimaksud oleh Baghdadi di sini. Bukan yang dimaksud oleh seorang dari Baghdad ini yang kemudian ternyata di balik sungai maksudnya sungainya yang dimaksud oleh Sungai Dijlah, Sungai Tigris, ya. Maka ini adalah tadlisul bilad. Tadlisul bilad. Au yaqulul Misri, atau seorang di Mesir berkata, seorang di Mesir berkata atau dari Mesir berkata, haddatsani bil Andalus, telah meriwayatkan kepadaku di Andalus. Tetapi bukan Andalusia di Spanyol sekarang, bukan, akan tapi wa yuridu maudhi'an bil Qarafah. Akan tapi yang dimaksudkan oleh orang Mesir ini adalah sebuah tempat namanya Andalus juga, tapi di Al-Qarafah. Al-Qarafah itu adalah daerah yang banyak kuburannya di Kairo, ya. Daerah yang banyak kuburannya di Kairo. Jadi di Mesir juga sebenarnya. Andalus yang di Mesir gitu ya, bukan Andalus yang di Spanyol. Baik. Jadi ini yakni makna dari tadlisul bilad. Makna dari tadlisul bilad. Nah. Dan ya, jadi tadlisul bilad kalau kita lihat ya, dia sebenarnya sama dengan atau bagian dari tadlisus syuyukh. Karena mensifati syekhnya dengan sesuatu yang tidak dikenal, sesuatu dengan yang yakni merupakan sifat yang tidak dikenal atau yakni kamuflase begitu ya, kamuflase. Ada makna kamuflase di sini. Al-Bukhari misalkan, ya tidak salah juga kalau orang yang yubakhirun nas, ngasih parfum, memarfumi orang-orang, itu tidak salah juga kalau disebut Al-Bukhari, tapi orang tersebut bukan dari Bukhara, atau bahkan orang tersebut bukan Al-Imam Al-Bukhari begitu ya. Kemudian tidak salah juga kalau menyebut di balik Sungai Tigris dengan ma wara'an nahr, daerah di balik sungai, daerah seberang sungai, gitu. Daerah seberang sungai. Ya nggak salah juga karena yang dimaksud adalah Sungai Tigris. Tapi istilah ma wara'an nahr, daerah di seberang sungai, itu sudah merupakan istilah tersendiri. Jadi karena sudah merupakan istilah sendiri, maka ini ya tidak boleh di kemudian yakni kalau kita memaksudkan dengan daerah lain, maka itu ada makna kamuflase di situ. Atau minimal ada makna bisa membuat orang salah paham dengan apa yang dimaksudkan. Taib.
yakni ma wara'an nahar. Ini mengingatkan ana pada sebuah daerah di US ya, namanya Riverside. Yakni terkesan keren ya. Kalau diterjemahkan ke Indonesia jadi pinggir kali. Daerah pinggir kali ya. Tahu. Antum berasal dari mana? Daerah pinggir kali. Kalau di bahasa US Riverside. Tapi ala kulli hal ini mungkin termasuk fenomena orang Indonesia melecehkan bahasanya sendiri. Tapi kita masuk pada jenis berikutnya yaitu tadlisul ataf. Tadlisul ataf. Wa huwa ayyaqul al-muhaddits hadatsani fulan wa fulan wa yakunu sam'uhu min al-awwal wa lam yasma'hu min ats-tsani. Ya, ketika seorang muhaddits berkata telah meriwayatkan kepadaku fulan dan fulan. Ini tadlisul ataf. Ataf itu apa? Penggabungan di sini ya, yakni yakni menyetarakan antara fulan yang kedua dengan fulan yang pertama dengan huruful ataf seperti wa. Maka ketika seorang muhadits berkata telah meriwayatkan kepadaku fulan dan fulan, akan tapi dia mendengar dari yang pertama saja, bukan dari yang kedua. Maka ini tadlisul ataf. Seolah dia mendengar dari keduanya, tapi dia cuma mendengar dari yang pertama saja. Wa mithaluhu ma dzakarahu al-Hakim fi ulumil hadis, apa yang disebutkan oleh Al-Hakim di ulumil hadis, anna jama'atan min ashabi Hushaim, bahwa beberapa murid dari Hushaim, jama'atan min ashab maknanya murid. Beberapa orang dari muridnya Hushaim, huwa minal mausufin bitadlis, Hushaim termasuk orang yang disifati dengan banyak melakukan tadlis. Istama'u yauman ala alla ya'khudhu minhu tadlis. Murid-muridnya Hushaim itu bersepakat pada suatu hari untuk tidak mau mengambil apapun yang Hushaim melakukan tadlis di riwayatnya, di riwayat tersebut. Jadi kalau Hushaim melakukan tadlis di suatu riwayat, sebagian muridnya, beberapa muridnya sepakat untuk tidak mau mengambil riwayat tersebut dari Hushaim. Yani skip saja, skip. Fafatona lidzalik. Akan tapi kemudian Hushaim sadar bahwa sebagian muridnya bersepakat demikian. Fakana yaqulu fi kulli haditsin yadhkuruhu, maka kemudian akhirnya Hushaim berkata di setiap hadis yang disebutkan oleh beliau, haddatsana Husain wa Mughirah. Telah meriwayatkan kepada kami Husain dan Mughirah. An Ibrahim, dari Ibrahim. Falamma faragha qala, ketika kemudian selesai dari membacakan atau meriwayatkan hadis, qala lahum, Husaim berkata kepada mereka, hal dallastu lakumul yaum, apakah aku mentadris untuk kalian hari ini? Faqalu la, mereka berkata tidak. Qal lam asma' min Mughirah harfan mimma dzakartuhu, innama qultu haddatsani Husain wa Mughirah ghairu masmu'in li. Ya, Hushaim berkata, aku tidak mendengar dari Mughirah satu huruf pun dari apa-apa yang aku sebutkan dari tadi, dari apa-apa yang aku riwayatkan dari tadi. Akan tapi yang sebenarnya aku maksudkan adalah haddatsani Husain wa Mughirah ghairu masmu'in li. Ya, telah meriwayatkan kepadaku Husain, sedangkan Mughirah itu tidak aku dengar. Yakni beliau melakukan semacam tauriyah, ya. Hadatsani Husain wa Mughirah dalam hati, ghairu masmu'in li, dalam hati. Ya. Jadi di sini kita lihat hadatsani Husain, telah meriwayatkan kepadaku Husain wa Mughirah, dan Mughirah ghairu masmu'in li, ini disebutkan yakni secara yakni dalam hati saja, dalam rangka untuk tadi ya mentadris. Allahu alam kalau dalam konteks ini mungkin memberi pelajaran kepada muridnya. Tapi na'am, Hushaim termasuk orang yang banyak disifati dengan tadlis. Kemudian jenis yang kelima adalah tadlisus sukut. Ya, jenis yang kelima adalah tadlisus sukut. Wa huwa ayyaqul al-muhaddits haddatsana aw sami'tu wa yanwil qata' fayaskut. Tadlisus sukut maknanya adalah ketika seorang muhaddits berkata haddatsana atau sami'tu wa yanwil qata'. Tapi kemudian dia meniatkan al-qata'. Fayaskut.
yakni haddatsana kemudian diam dulu, ya. Maka ini yang dimaksud dengan tadlisus sukut. Sukut diam dulu. Tsumma yaqul fayadhkuru isma syaikhin minasyuyukh ka Hisham bin Urwah masalan wa huwa lam yasma' minhu hadzal hadits, ya. Kemudian menyebutkan nama seorang syekh seperti Hisham bin Urwah, ya, padahal muhadis tersebut tidak mendengar sama sekali dari Hisham bin Urwah atau tidak mendengar hadis tersebut dari Hisham bin Urwah. Ya. Wa mithaluhu, contohnya adalah ma dzakarahu Ibnu Adi fil Kamil fid Du'afa. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Adi di kitab beliau Al-Kamil fid Du'afa an Umar bin Ubaid At-Tanafisi annahu kana yaqul haddatsana thumma yaskutu yanwil qata' thumma yaqul Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Dari dari Umar bin Ubaid At-Tanafisi bahwa beliau berkata, haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami, kemudian diam. Tsumma yaqul, kemudian berkata, Hisham bin Urwah. Jadi bisa jadi ketika diamnya itu beliau menyebutkan nama perawi yang memang aslinya begitu, ya. Tapi kemudian di skip, diloncat, kemudian langsung menyebut Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah. Ya, maka Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ini adalah sanad, ya, sanadnya Bukhari juga, yakni disebutkan di Bukhari. Kalau tidak salah di Muslim juga, yakni sanad yang kuat. Ya, akan tapi karena At-Tanafisi ini kemudian melakukan tadlisus sukut, ya di sini ya celahnya di situ ketika sukut tersebut. Yani At-Tanafisi tidak mendengar hadis tersebut dari Hisham bin Urwah. Baik. Kemudian jenis yang keenam adalah tadlisut taswiyah. Jenis yang keenam adalah tadlisut taswiyah. Wa huwa asyarru anwa'it tadlis. Dan ini adalah bentuk paling buruk dari tadlis. Bentuk paling jelek dari tadlis. Wa suratuhu ayyusqital muhaddits ghairu syaikhihi minas sanad. Ayyusqital muhaddits. Ya, ayyusqital muhadditsu ghairu syaikhihi minas sanadi. Ya, ketika seorang muhadits itu yakni menghilangkan sebentar. Yusqital muhaddits ghairu syaikhihi minas sanad imma li dha'fi aw li sighari sinnihi faisirul hadis thiqatan an thiqatin. Ya, jadi ketika seorang muhadis itu menghilangkan orang yang bukan syekhnya di sana. Ya, imma li dha'fihi, karena lemahnya dari orang tersebut, au li sighari sinnihi, atau ya karena usianya yakni masih muda atau masih kecil begitu, ya. Fayasirul hadis thiqatan an thiqatin. Sehingga hadisnya itu menjadi thiqah dari thiqah. Ya, jadi di sini kita lihat ini adalah kalau yang dihilangkan adalah syekhnya, maka seperti tadi, seperti tadlisus sukut misalnya. Tapi yang ini yang bukan syekhnya. Ya, yang bukan syekhnya. Jadi tujuannya sama untuk supaya mengesankan dari thiqah an thiqah. Itu semua tujuan tadlis ala kulli hal. Semua tujuan tadlis itu untuk mengesankan supaya sanadnya tersebut dari thiqah, dari thiqah sampai thiqah terus semuanya sampai atas begitu, ya. Tetapi kalau kemudian yakni yang dihilangkan itu bukan gurunya secara langsung, maka berarti ada jeda, yakni berarti dia mengubah sanad orang lain. Kalau gurunya sendiri, maka tentunya dia yang itu dia bisa memilih apakah mau menggunakan qala atau menggunakan an atau mau sukut seperti ini. Yakni dia bisa bertasarruf di situ, bisa berbuat sesuatu di situ. Ya, tapi kalau bukan syekhnya yang dihilangkan, maka berarti dia mengubah sanad dari
Kalau syekhnya yang dihilangkan berarti dia mengubah sanad dari syekhnya, betul tidak? Ya, ini terlalu parah berarti. Kalau yang lain kan misalkan ketika mana tadlisul bilad misalkan, ketika ada seorang Baghdad berkata, dia mensifati syekhnya sendiri dengan ma wara'an nahar. Telah meriwayatkan kepadaku ma wara'an nahar. Ya, yang dimaksud adalah di seberang Sungai Tigris. Tapi yakni bukan daerah yang memang terkenal dengan ma wara'an nahar. Ya, tapi ini adalah syekhnya sendiri yang dia begitukan gitu ya. Jadi memang dia memiliki pilihan untuk membentuk sanadnya sendiri. Apakah dia mau pakai namanya aslinya atau nama kunyahnya atau nama nisbatnya atau lakopnya ya dan seterusnya. Yakni karena dialah yang meriwayatkan hadis itu. Dia punya kebebasan untuk itu. Ya. Seperti misalkan ada orang meriwayatkan dari Al-Bukhari, dia bisa berkata haddatsani Muhammad bin Ismail, atau dia bisa berkata haddatsani Al-Bukhari, atau dia bisa berkata haddatsani, siapa kunyahnya Al-Bukhari, Abu Abdillah kalau tidak salah, Abu Abdillah. Ya, jadi dia punya pilihan. Tapi kalau misalkan sanad tersebut dia dapat dari syekhnya, ya nggak boleh diubah harusnya. Ketika syekhnya berkata haddatsani Al-Bukhari, maka ya ini nggak boleh kemudian, kalau mungkin diubah namanya sedikit tidak masalah mungkin, tapi kalau kemudian dihilangkan itu kan berarti merusak sanad dari syekhnya. Maka ini asyarru anwa'il tadlis, ya, bentuk tadlis yang paling buruk. Wa hadzal naw' min at-tadlis ashadduha dhamman lima fihi minal khiyanah wa ta'miyah. Bentuk tadlis ini adalah termasuk bentuk tadlis yang paling buruk karena ada khianat dan kamuflase di sini. Wa mimman wasafa bihadzal naw' min at-tadlis Al-Walid bin Muslim wa Baqiyah ibn Al-Walid. Dan yang termasuk disifati melakukan jenis tadlis ini adalah Al-Walid bin Muslim dan Baqiyah ibn Al-Walid. Baik. Hukmu an'anatil mudallis, hukum dari ketika seorang mudallis itu melakukan an'anah, yakni meriwayatkan hadis dari meriwayatkan hadis dengan menggunakan lafaz an begitu ya. Wa 'alal ijmal turaddu riwayatul mudallis al-mukthir min at-tadlis. Secara umum, riwayat dari seorang mudallis yang banyak melakukan tadlis itu ditolak. Yakni orang yang banyak melakukan tadlis riwayatnya ditolak. Idza waradat bil an'anah, dengan syarat dia menyebutkan lafadznya an walam yusarrih fiha bis-sama, dan tidak menegaskan bahwa beliau memang mendengarnya langsung. Wa amma idza sarrah, adapun kalau beliau menjelaskan, menegaskan dengan jelas bahwa beliau memang mendengar dari syekhnya tersebut, fatuqbalu riwayatuhu, maka riwayatnya diterima. Wa amal muqillu minat tadlis, adapun orang yang sedikit melakukan tadlis, walladzi la yudallisu illa an thiqatin, dan juga orang yang tidak mentadlis kecuali dari thiqah, fa an'anatuhu mahmulatun 'alas sama', maka an'anahnya itu diasumsikan mendengar. Ketika beliau menggunakan lafaz an, maka itu diasumsikan mendengar secara langsung. Illa ayyatabayyana annahu qad dallas haditsan bi ainihi wa dzalika ba'da jam'i turuqi hadithihi wa sabri riwayatihi. Kecuali kalau memang sudah jelas bahwa beliau ini mentadlis hadis tersebut bi ainihi, hadis tersebut secara spesifik, dan ini bisa diketahui setelah menggabungkan jalur-jalur hadis tersebut, sanad-sanad hadis tersebut, wasabri riwayatihi, dan mengumpulkan seluruh riwayat dari orang tersebut, dari perawi tersebut. Jadi di sini kita lihat yakni ini secara umum saja secara umum. Wa amma 'ala tafsil, adapun secara terperinci, fal kalamu 'ala an'anatil mudallis wa hukmiha 'ala maqamatin adidatin dzakartuha fi ta'liqi ala nusatin nazar lil Hafidz Ibnu Hajar falyuraji'ha man arada al-istizadah. Baik. Jadi ini secara umum saja, adapun secara terperinci bisa dilihat di
ta'liq beliau terhadap kitab Nuzhatun Nazar, Syarah Nukhbatul Fikar. Nuzhatun Nazarnya sendiri karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Nukhbatul Fikarnya sendiri juga karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik, di sini ya, jadi kalau orang yang banyak meriwayatkan secara tadlis, hukum asalnya ditolak. Kecuali kalau beliau menegaskan bahwa beliau memang mendengar hadis tersebut secara langsung. Adapun perawi yang sedikit dalam melakukan tadlis, hukum asalnya adalah hadis yang diterima. Kecuali kalau dalam hadis tertentu, pada hadis tertentu, secara spesifik, kita ketahui bahwa beliau memang yakni tidak mendengar secara langsung dari syekhnya yang disebut di sanad tersebut. Tapi demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tabaqatul mudallisin, ya, derajat para mudallisin di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.